Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 9, yaitu penjadwalan proses mata kuliah oh, sistem operasi. Next. Nah, untuk pemateri yang pertama, yaitu eh, saya serahkan kepada Teh Anastasia Karelita Lodang. Kepadanya saya persilahkan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah definisi dari penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah fungsi inti dari sistem operasi yang bertugas menentukan proses mana yang akan berjalan di CPU pada waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk membuat sistem tetap efisien, cepat, dan adil. Next. Yang berikut adalah konsep dasar penjadwalan proses. Dalam sistem multiprogramming, tujuannya adalah untuk memiliki beberapa proses yang berjalan secara bersamaan guna memaksimalkan penggunaan CPU. Penjadwalan terjadi ketika CPU beralih dari satu tugas ke tugas lainnya. Yang pertama, siklus burst CPU input-output adalah eksekusi proses terdiri dari siklus eksekusi CPU dan siklus menunggu input-output. Yang berikut, dispatcher adalah modul yang memberikan kendali CPU ke proses yang dipilih oleh short-term scheduler. Next, slide berikutnya saya silakan kepada teman saya untuk menjelaskannya. Baik, mungkin itu tadi pemaparan materi dari teman saya, Teh Anastasia Kararita Lodang. Dan untuk pemateri kedua yaitu saya serahkan kepada Teh Memei Meilani. Kepadanya saya persilakan. Di sini ada yang namanya kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan yaitu untuk mengukur kinerja algoritma penjadwalan. Kita ternyata menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama ada CPU utilization, yaitu menjaga CPU sesibuk mungkin, idealnya 40% hingga 90%. Yang kedua ada throughput, jumlah proses yang selesai dikerjakan per satuan waktu. Yang ketiga ada turnaround time, yaitu total waktu dari saat proses masuk hingga selesai. Ada juga yang namanya waiting time, yaitu total waktu yang dihabiskan proses di antrian ready. Yang terakhir ada response time, waktu dari permintaan masuk hingga respon pertama diberikan. Next. Kemudian ada yang namanya jenis penjadwalan. Secara garis besar ada dua cara sistem operasi mengambil alih CPU. Yang pertama non-preemptive, yaitu begitu proses memegang CPU, ia tidak akan dilepas sampai proses tersebut selesai atau pindah ke status waiting. Yang kedua ada preemptive. Sistem operasi boleh menghentikan proses yang sedang berjalan di tengah jalan untuk memberikan CPU ke proses lain. Atau paksaan biasanya karena prioritas atau jatah waktu sudah habis. Untuk Selanjutnya, pemateri yang selanjutnya yaitu oleh saya sendiri. Nah, di sini ada algoritma penjadwalan proses. Berikut adalah beberapa algoritma yang paling umum digunakan. Poin A, first come, first served, FCS, FCFS. Proses yang meminta CPU pertama kali akan dilayani terlebih dahulu. Sifatnya yaitu non-preemptive. Poin kekurangannya terkena konvoy effect. Proses kecil harus menunggu lama di belakang proses besar. Nah, di sini juga ada algoritma penjadwalan proses. Poin B-nya shortest job first, yaitu SJF. Memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi CPU burst terpendek. Poin satu, poin satu sifat bisa non-preemptive atau preemptive. Shortest remaining time first. Poin 2 yaitu kelebihannya memberikan minimum average waiting time. Poin C, priority scheduling. Setiap proses diberi nomor prioritas. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Angka terkecil biasanya berarti prioritas tertinggi.
Poin berikutnya yaitu ada masalah starvation, proses prioritas rendah mungkin tidak pernah dieksekusi. Nah, di sini untuk solusinya yaitu ada egging meningkatkan prioritas proses secara bertahap seiring lamanya menunggu. Nah, untuk pemaparan materi yang terakhir yaitu kepada Kang Oki, saya persilahkan. Di sini algoritma penjadwalan proses. Poin D, round robin atau RR. Setiap proses mendapat jatah waktu kecil yang disebut time quantum, biasanya 10 sampai 100 milidetik. Jika waktu habis, proses dipindahkan ke antrean belakang. Kemudian ada sifat preventif. Kemudian kelebihan sangat baik untuk sistem interaktif seperti Windows atau Linux desktop. Kemudian poin E, multi-level QW. Antrean dibagi menjadi beberapa tingkat, misalnya antrean proses sistem versus antrean proses user, yang masing-masing memiliki algoritma penjadwalannya sendiri. Next. Nah, kesimpulan, secara garis besar, penjadwalan proses adalah mekanisme polisi lalu lintas di dalam sistem operasi yang memastikan CPU bekerja secara optimal tanpa ada waktu yang terbuang sia-sia. Baik, itu tadi pemaparan materi terakhir oleh Kang Oki. Mungkin dari kelompok 9 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun kata-kata yang kurang jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, beres guys.